Sudah sampai. guys. Nah guys, kita udah sampai di Tofiko-nya. Ya. Diambilnya data dari interview ini supaya untuk olah data buat proyeknya. Marskal, Cala, Kahla, Mona, Yana, Sabrina. Iya. Sebenarnya ini kita rukonya sih, kalau pusatnya itu di Gading Serpong. Bergerak di bidang food and beverage. Jadi kalau kakak-kakak semuanya sering nongkrong di kafe, nah ini kita suppliernya gitu. Jadi kayak sirupnya, apalagi matcha kan, matcha lagi happening banget tuh. Terus mesin-mesin yang dulu kita cuman pakai manual tuh nuangin ke botolnya itu pakai keran begitu, sekarang kita udah pakai mesin injek. Berisikan alkohol. Kalau koktail itu cuma soda. Awas ketuk-ketuk, koktail itu pakai soda masih bisa halal tuh. Kalau koktail itu udah pakai alkohol. Nanti jangan lupa lah rekomendasiin. Oke, jadi di Tofiko sendiri itu kan orang-orang kan menyebutnya HR ya, kita HC. Kenapa HC? Human Capital itu karena kita memberdayakan karyawan dengan program luar. Tofiko memakai analisis gap kompetensi untuk menyusun training tahunan. Kemudian, HC menganalisis jabatan lewat beban kerja untuk menentukan tingkat jabatan dan juga gaji. Kemudian, pemetaan kompetensi itu gabungan antara gap kompetensi, beban kerja, dan tingkatan jabatan. Dan untuk kebutuhan SDM di masa depan itu diprediksi dari tren bisnis lewat tinjauan manajemen dan usulan dari per departemen. Selanjutnya ada orientasi dan sosialisasi karyawan di Tofiko. Nah, di Tofiko, karyawan baru langsung mengikuti orientasi sejak hari pertama bekerja. Nah, tim HR nantinya akan memperkenalkan perusahaan, struktur organisasi, sampai ke peran setiap departemen. Nah, karyawan juga nantinya akan diperkenalkan dengan sistem HRIS yang dimana sudah terintegrasi dan itu bisa mengakses absensi, pedoman perusahaan, sampai ke slip gaji. Jadinya proses kerja akan lebih praktis, efisien, dan transparan. Lalu juga kami mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja pelatihan dan pengembangan yang dipakai oleh Tofiko ini. Yang paling sering Tofiko melatih hard skill dari masing-masing karyawannya yang akan diajarin gimana cara pegang dan cara pakai mixer, ribbon, dan lain-lain. Lalu selanjutnya juga ada soft skill untuk komunikasi. Di sini akan diajarin how to bargain, how to attract, how to defend harga-harga agar tidak dinego habis-habisan. Lalu juga ada pengembangan tambahan setiap tahunnya seperti Rohani Talk. Jadi setiap tahunnya ini akan masing-masing agama akan mendapatkan bimbingan rohani. Lalu juga pengembangan keahlian barista profesional agar tidak hanya bisa membuat kopi tapi juga mencakup bidang atau tingkat seperti bartender, roastery, dan cupping. Tofiko ini memiliki manajemen talentanya sendiri, yaitu di mana mereka memetakan karyawannya pada matrix talent. Nah, matrix talent ini akan menghasilkan dua kategori, yaitu star employee dan bad employee. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, Tofiko ini memiliki rumusannya atau perhitungannya sendiri, yaitu perhitungannya bisa diambil dari kompetensinya, terus bagaimana behaviornya mereka sehari-hari, kemudian absensinya, terus kemudian pencapaian-pencapaian apa yang sudah karyawan ini raih untuk Tofiko ini. Kemudian pada hasil wawancara untuk topik manajemen kerja di Tofiko, penilaian kinerja dilakukan menggunakan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu target kerja yang disesuaikan dengan posisi masing-masing karyawan. Hasil pencapaian target digunakan sebagai dasar penilaian. Karyawan dengan kinerja baik akan mendapatkan bonus, kenaikan gaji, dan apresiasi. Sedangkan karyawan dengan kinerja menurun akan dipanggil untuk diskusi dan pembinaan guna mencari solusi. Penilaian kinerja dilakukan 1 kali dalam setahun dan hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan di tahun berikutnya. Pada praktik motivasi dan pengembangan karir, Tofiko berhasil memotivasi karyawannya melalui pendekatan personal dan kekeluargaan, didukung komunikasi yang terbuka, serta peran aktif dari atasannya. Pengembangan karir juga dijalankan secara terstruktur dan juga objektif, berdasarkan kinerja, kompetensi, dan sikap kerja. Atasan dan divisi Human Capital berperan penting dalam pembinaan, evaluasi, dan juga pelatihan, sehingga karyawan tidak hanya berkembang secara jabatan, tetapi juga secara kemampuan dan juga secara kesiapan kerjanya.